Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1105 pastinya sudah dinantikan oleh para player. Kelanjutan perang di Pulau Egghead semakin menggila. Apa yang akan dilakukan oleh bajak laut topi jerami selanjutnya? Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama player sekalian. One Piece Chapter 1105 diawali dengan memperlihatkan kapal-kapal angkatan laut yang sudah bersiap untuk menembakkan meriamnya ke arah Pulau Egghead. Gorosei Saturn akhirnya memutuskan untuk melancarkan Buster Call demi menghancurkan Pulau Egghead. Keputusan ini diambil oleh Saturn karena kondisi Pulau Egghead yang sudah dipenuhi dengan banyak masalah. Saat ini di Egghead terdapat sosok yang mempelajari sejarah abad kekosongan, yaitu Vegapunk. Lalu terdapat sosok yang merupakan keturunan dari ras Buccaneer, ras yang sudah dianggap punah, yaitu Bartolomeu Kuma. Dan terdapat sosok bajak laut yang telah berhasil membangkitkan kekuatan dewa kuno, yaitu Luffy, dengan buah iblis Nikanya. Serta satu orang lagi, yaitu Nico Robin, sang anak iblis, yang menjadi satu-satunya orang yang selamat dari insiden Buster Call di Ohara. Sosok yang dapat membaca tulisan poneglyph yang dianggap tabu oleh pemerintah dunia. Setelah Buster Call resmi diaktifkan, itu artinya Arc Egghead sudah masuk ke dalam fase akhir dan sebentar lagi masuk ke klimaks pertarungan dalam arc tersebut. Karena memang seperti itulah pola dari plot cerita One Piece di setiap arc-nya, yaitu Luffy datang ke sebuah pulau, bertemu dengan sosok yang memiliki konflik dengan antagonis di pulau tersebut. Kemudian si pemilik konflik bertarung dengan antagonis utama, dan si antagonis utama berusaha untuk menghancurkan tempat pertempuran. Luffy muncul untuk mengalahkan si antagonis utama arc selesai dengan happy ending tentunya. Contohnya dalam arc Dressrosa, Trafalgar Law memiliki konflik dengan antagonis utama yaitu Doflamingo. Lalu Law bertarung melawan Doffy dan berakhir dikalahkan. Kemudian Doffy menggunakan sangkar burung sebagai time limit untuk Luffy bisa segera mengalahkannya. Begitu pula di Wano Kuni, Akazaya bertarung melawan Kaido dan dikalahkan. Kemudian Kaido membawa Pulau Onigashima untuk dijatuhkan tepat di atas ibu kota bunga sebagai time limit bagi Luffy untuk segera bisa mengalahkan Kaido. Dalam arc Egghead ini, si pemilik konflik utama adalah Bonnie dan juga Kuma. Mereka telah berusaha untuk melawan si antagonis utama yaitu Gorosei, Saint J. Garcia, Saturn. Bonnie sudah mencoba melawan Saturn, tapi hasilnya nihil. Kuma tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan Bonnie. Dia berhasil memberikan boga mentahnya tepat di wajah Guante milik Saturn. Namun setelah Kuma berhasil menyelamatkan dan memeluk Bonnie, Kuma hanya bisa diam dan tak memberikan respon apapun. Setelah Mega Buster Call diaktifkan dan Pulau Egghead benar-benar akan hancur, inilah giliran Luffy untuk turun tangan demi menghajar dan mengalahkan Saturn sebelum Pulau Egghead menghilang dari dunia, sama seperti Ohara. Vegapunk bersama dengan Bonnie serta Atlas dan Kuma segera kembali ke Lab Phase. Kizaru mencoba menghentikan mereka, namun dia dihentikan oleh Sanji. Franky dan Sanji sebisa mungkin menghadapi para angkatan laut yang mencoba menghalangi Dr. Vegapunk kembali ke area Lab Phase. Meskipun Buster Call telah diaktifkan, namun untuk beberapa saat mereka akan lebih aman jika berada di area Lab Phase. Meriam dari kapal angkatan laut tak akan bisa mengenai Lab Phase, mengingat Lab Phase terlindungi dengan adanya Frontier Dome. Selain itu, Lab Phase berada di atas awan. Lab Phase bisa runtuh apabila penyangga yang berada di area Fabrio Phase hancur. Itu artinya ketika seluruh bangunan yang ada di Fabrio Phase hancur, maka Lab Phase otomatis akan lebih mudah untuk dihancurkan. Selanjutnya dengan Epic, Luffy yang telah berubah menjadi mode Gear 5 muncul dan menutupi rembulan. Mirip saat kemunculan pertama Gear 5 Luffy di Onigashima dan sama dengan siluet dari Sun God Nika. Akhirnya Luffy kembali, semua orang melihat kemunculannya termasuk Bonnie. Bonnie kembali bingung dengan wujud putih milik Luffy karena sebelumnya Bonnie bertanya pada Luffy dan dia hanya menjawab wujud putih itu adalah perubahannya ketika dia bebas. Vegapunk menjelaskan pada Bonnie bahwa sosok putih itu adalah sosok Nika yang selama ini Kuma dan juga Bonnie selalu idolakan. Bonnie terkejut saat mendengar penjelasan dari Vegapunk. Dia lalu berteriak pada Kuma jika Nika benar-benar ada. Nika benar-benar muncul untuk menyelamatkan dan membebaskan mereka berdua. Luffy langsung bertarung melawan Saturn, sedangkan Sanji bertarung melawan Kizaru. Siapa yang akan membantu bajak laut topi jerami untuk mengatasi Mega Buster Call?
terdapat beberapa sosok yang mungkin saja datang ke Pulau Egghead. Siapa yang akan membantu bajak laut topi jerami untuk mengatasi Mega Buster Call? Terdapat beberapa sosok yang mungkin saja datang ke Pulau Egghead. Kedua, armada besar bajak laut topi jerami. Saat pertama kali dibentuk, sang narator mengatakan bahwa mereka akan terlibat dalam insiden besar. Dan insiden penggabungan Egghead juga dikatakan akan menjadi insiden besar yang dapat menjungkir balikan dunia. Ketiga, robot kuno yang saat ini berada di Pulau Egghead. Robot Vega Force milik Vegapunk sudah hancur. Sepertinya Oda memang mempersiapkan robot kuno tersebut untuk menggantikan peran Vega Force dalam membantu kru topi jerami dan Vegapunk untuk melarikan diri dari Pulau Egghead dan membawa pergi mereka menuju ke Pulau Elbaf. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video mengenai prediksi untuk One Piece chapter 1105. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.